Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dengan NIM 21116000090 akan mereview artikel dengan judul yaitu The Design Philosophy of the DARPA Internet Protocol. Di sini ada beberapa poin, diantaranya itu yang ingin saya bahas terutama di sini poinnya yaitu yang pertama ada mengenai network, arsitektur, goal, protokol, package, desain, internet arsitektur, communication, service, dan juga internet protokol. Itu kemudian penjelasannya yaitu dari review saya adalah dari artikel dan juga spesifikasi yang menjelaskan tentang cara kerja protokol yang terkadang sulit untuk disimpulkan. Nah, dari sini mengapa protokol seperti itu? Misalnya protokol internet yang didasarkan pada mode layanan tanpa koneksi atau datagram. Di artikel ini mencoba menangkap beberapa alasan awal, atau yang pertama, membentuk protokol internet. Departemen Pertahanan telah mengembangkan serangkaian protokol untuk jaringan packet switch. Protokol ini yang meliputi internet protokol atau IP dan TCP/IP yang sekarang AS misalnya, yaitu ide tentang datagram atau layanan tanpa koneksi. Kemudian tidak mendapat penekanan khusus pada artikel pertama, tetapi telah menjadi karakteristik yang menentukan dari protokol. Perubahan dalam desain internet ini muncul melalui pola implementasi dan pengujian berulang yang terjadi sebelum standar ditetapkan. Arsitektur internet masih berkembang, kadang-kadang ekstensi baru yang menantang salah satu prinsip desain, tetapi bagaimanapun juga pemahaman tentang sejarah desain memberikan konteks yang diperlukan untuk ekstensi desain saat ini. Konfigurasi protokol ISO tanpa koneksi juga telah diwarnai oleh sejarah rangkaian internet. Jadi pemahaman tentang filosofi desain internet dapat membantu mereka yang bekerja dengan ISO. Selanjutnya di artikel ini mengkatalogkan satu pandangan dari tujuan asli arsitektur internet dan membahas hubungan antara tujuan ini serta fitur penting dari protokol. Selanjutnya komponen internet, yaitu diantaranya ada jaringan yang saling berhubungan untuk menyediakan layanan yang lebih besar. Tujuan awalnya yaitu adalah untuk menghubungkan ARPANET 8 asli dengan jaringan radio paket ARPA 9, 10 untuk memberikan pengguna di jaringan radio paket akses ke mesin layanan besar dari ARPANET. Selanjutnya, pada saat itu diasumsikan bahwa akan ada jenis jaringan lain untuk saling terhubung, meskipun jaringan area lokal itu belum muncul. Selanjutnya alternatif untuk interkoneksi jaringan yang ada adalah dengan merancang sistem terpadu yang menggabungkan berbagai media transmisi yang berbeda. Jaringan multimedia ACM, SICOM to Computer Communication Review. Di sini meskipun memungkinkan tingkat integrasi yang lebih tinggi dan juga dengan demikian kinerja yang lebih baik, maka dirasa perlu untuk menggabungkan arsitektur jaringan yang ada pada saat itu jika internet ingin berguna dalam arti praktis. Yang dipilih untuk multiplexing adalah packet switch. Alternatif seperti circuit switching dapat dipertimbangkan, tetapi aplikasi yang didukung seperti remote login secara alami dilayani oleh paradigma packet switching. Dan jaringan yang akan diintegrasikan bersama dalam proyek ini adalah jaringan packet switching. Jadi packet switching diterima sebagai komponen fundamental dari arsitektur internet.
Selanjutnya, aspek terakhir yaitu dari tujuan mendasar ini adalah bahwa asumsi dari teknik khusus untuk menghubungkan jaringan-jaringan ini karena tekniknya menyimpan dan meneruskan paket switching seperti yang ditunjukkan dalam proyek DARPA sebelumnya, yaitu ARPANET, yang telah dipahami dengan baik bahwa asumsi tingkat atas adalah bahwa jaringan akan saling terhubung oleh lapisan switch paket internet atau paket switch internet yang disebut gateway. Dari asumsi ini muncul struktur dasar internet, yaitu fasilitas komunikasi paket switch, di mana sejumlah jaringan yang dapat dibedakan kemudian dihubungkan bersama menggunakan prosesor komunikasi paket yang disebut gateway, yang menerapkan algoritma penyimpanan dan penerusan paket. Dari daftar berikut yaitu merangkum serangkaian tujuan atau goal yang lebih rinci yang ditetapkan untuk arsitektur internet. Serangkaian tujuan ini mungkin tampak tidak lebih dari daftar periksa semua fitur jaringan yang diinginkan. Untuk dipahami bahwa tujuan ini berada dalam urutan kepentingan dan arsitektur jaringan yang sama sekali berbeda yang kemudian dihasilkan jika urutannya diubah. Misalnya, karena jaringan ini dirancang untuk beroperasi dalam konteks militer yang menyiratkan kemungkinan lingkungan yang tidak bersahabat, kelangsungan hidup yang ditempatkan sebagai tujuan pertama, dan akuntabilitas sebagai tujuan terakhir. Sementara para arsitektur internet memperhatikan akuntabilitas yang masalahnya hanya mendapat sedikit perhatian selama tahap awal desain dan baru sekarang dipertimbangkan. Kemudian selanjutnya itu arsitektur terutama untuk penyebaran komersil jelas akan mendapatkan tujuan atau goals ini di ujung daftar yang berlawanan. Demikian pula tujuan agar arsitektur menjadi hemat biaya jelas tercantum dalam daftar, tetapi di bawah ini tujuan itu tertentu lainnya seperti manajemen terdistribusi atau dukungan berbagai jaringan. Protokol switch lainnya yaitu termasuk beberapa arsitektur komersil yang lebih populer yang telah dioptimalkan untuk jenis jaringan tertentu, misalnya jaringan penyimpanan dan penerusan jarak jauh yang dibangun dari saluran telepon berkecepatan menengah dan memberikan solusi yang sangat hemat biaya dalam konteks ini. Sebagai imbalan untuk menangani jaringan jenis lain dengan agak buruk seperti jaringan area lokal, pembaca harus mempertimbangkan dengan cermat daftar tujuan di atas dan menyadari bahwa ini bukan daftar keibuan atau induk, tetapi dari serangkaian prioritas yang sangat mewarnai keputusan dalam desain arsitektur internet ini. Bagian berikut membahas hubungan antara daftar ini dan juga fitur internet. Secara khusus, tujuan ini ditafsirkan bahwa jika dua entitas berkomunikasi melalui internet dan beberapa kegagalan menyebabkan internet untuk sementara terganggu dan dikonfigurasi ulang untuk menyusun kembali layanan, maka entitas yang berkomunikasi harus dapat melanjutkan tanpa harus untuk membangun kembali atau mengatur ulang keadaan tingkat tinggi dari percakapan mereka. Selanjutnya, lebih konkretnya itu pada antarmuka layanan dari lapisan transport, arsitektur ini tidak menyediakan fasilitas SCM SICOM 3 Computer Communication Review untuk berkomunikasi dengan klien dari layanan transport, bahwa sinkronisasi antara pengirim dan penerima mungkin telah hilang. Itu adalah asumsi dalam arsitektur ini bahwa sinkronisasi tidak akan pernah hilang kecuali tidak ada jalur fisik di mana segala jenis komunikasi dapat dicapai. Arsitekturnya ini benar-benar menutupi semua kegagalan sementara. Contohnya itu spesifik dari informasi status adalah jumlah paket yang dikirimkan, kemudian jumlah paket yang diakui, serta atau jumlah izin kontrol aliran yang beredar. Dan menurut pendapat saya itu sistem telekomunikasi internet protokol yang meliputi sekumpulan perangkat keras dan juga perangkat lunak yang kemudian diatur untuk dapat mengkomunikasikan informasi dari satu lokasi ke lokasi lainnya
Kemudian internet yang merupakan jaringan global dan menggunakan standar universal untuk menghubungkan jutaan jaringan yang berbeda, serta dalam sebuah desain jaringan harus memiliki beberapa komponen jaringan internet seperti komputer, penghubung jaringan, kemudian medium koneksi, OS atau sistem operasi jaringan, router, hub atau switch. Sekian review artikel dari saya mengenai di design philosophy of the DAPA Internet Protocol. Terima kasih.